kita kemudian mendapati satu, bahwasanya meminta kematian itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Malik, bahwasanya Rasulullah mengatakan la yatamayanna ahadukum al-mauta, tidak boleh seseorang di antara kalian itu meminta kematian. Ya. Yang kedua, tidaklah orang itu meminta kematian kecuali karena 3 kondisi, kata Abdullah Tusturi. Kondisi yang pertama yaitu karena orang itu tidak paham tentang apa yang terjadi di alam barzah dan apa yang menunggunya di alam akhirat, makanya dia meminta kematian. Makanya orang kafir banyak yang stres mati bunuh diri, karena memang orang yang meminta kematian itu ada orang yang mereka tidak ngerti tentang urusan barzah. Yang kedua, ada orang yang meminta kematian itu kenapa? Yaitu adalah disebabkan karena dia menghindari fitnah. Dia tidak siap, bukan menghindari fitnah, dia tidak siap menerima takdir, dia tidak siap menerima takdir yang buruk yang menimpa kepadanya. Akhirnya dia berlari, tidak sabar dan tidak punya kekuatan iman untuk menghadapi takdir, maka dia meminta kematian. Mati ketika putus cinta, mati terlilit hutang, maka itu termasuk di antara orang yang meminta kematian yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang meminta kematian yaitu karena kematian adalah sarana dan jembatan bertemu dengan kekasihnya. Makanya kita mendapati Nabi Ibrahim itu kemudian meminta dimatikan karena segera dia bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasih Nabi Ibrahim? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pula pada zaman Rasulullah, para sahabat, ada seorang sahabat yang meminta cepat dimatikan, yaitu salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz, yang meminta supaya dia diwafatkan dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meminta kematian tidak selamanya haram. Ada beberapa kondisi yang menjadikan seorang muslim boleh meminta kematian berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Abbas Al-Ghifari ketika Rasulullah mengatakan badiru bil mauti sittan, maka bolehnya kamu untuk meminta kematian kalau kalian sudah menjumpai 6 perkara. Jadi tidak selamanya hukumnya mutlak haram meminta kematian. Dalam beberapa kondisi boleh bagi kita meminta kematian. Apa 6 kondisi itu? Yang pertama yaitu adalah yaitu adalah ketika banyaknya pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang banyak menyengsarakan dan banyak menimpakan fitnah kepada kaum muslimin. Ya. Yang kedua yaitu adalah banyaknya tanda-tanda kiamat yang kita lihat dalam kehidupan di sekitar kita. Yang ketiga, berjual beli dengan hukum, di mana hukum diperjualbelikan dengan harta. Kemudian yang keempat yaitu adalah orang menganggap remeh dosa pembunuhan, sampai pembunuhan itu terjadi di mana-mana. Yang kelima, banyaknya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan kemudian yang keenam, ketika orang sudah menjadikan Quran diiringi dengan alat-alat musik, gendang-gendang lagu, lalu kemudian mereka memilih seseorang untuk mendendangkan Quran dengan musik padahal dia tidak paham tentang Quran. Makanya hari ini kalau kita dengar itu Masya Allah, sampai takbir aja dibuat semi disco, dimana takbir itu kemarin kan kita dengar semi disco, dimana kemudian pengiringnya adalah alat musik. Bahkan kemudian mendendangkan ayat pun sekarang banyak syair lagu yang mengambil ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran, tetapi dijadikan menjadi syair lagu, dan itu tidak diperbolehkan walaupun niatnya adalah untuk kebaikan. Karena apa? Tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara. Karena termasuk di antara perkara haram yang sekarang dihalalkan itu apa? Alat-alat musik. Mazamir itu, ma'azir itu alat-alat musik. Maka kalau kita menjumpai 6 perkara ini, kata Rasulullah, maka boleh bagi kamu untuk mengharapkan kematian. Bagaimana dengan Ibunda Maryam, di mana Ibunda Maryam meminta supaya dimatikan? Maka Imam Qurtubi berkata, tidaklah Ibunda Maryam meminta kematian kecuali karena 2 alasan. Yang pertama, dia takut kalau orang itu akan berprasangka buruk kepada agamanya Allah, karena mereka kecewa mendapati orang yang mereka pandang solihah tetapi ternyata menurut pandangan mereka berzina. Dan Ibunda Maryam khawatir banyak orang yang semakin buruk memandang agama. Dan Ibunda Maryam sekaligus pula menjaga dirinya kalau beliau tidak kuat menghadapi ujian itu. Alasan yang kedua, kenapa Ibunda Maryam meminta kematian? Yang kedua alasannya supaya tidak banyak orang itu ikut serta di dalam memfitnahnya, karena beliau sedih semakin banyak orang yang kemudian ikut memfitnahnya dan menuduhnya berzina.
di mana dosa menuduh berzina itu dosa besar yang mampu membuka azab Allah menimpa kepada manusia. Kemudian di sini kita juga menjelaskan boleh nggak kita meminta kematian ketika kita sedang merasakan nikmatnya ibadah. Ibu sedang sujud, tiba-tiba kemudian kita minta, ya Allah nikmatnya sujud ini, saya minta ya Allah diwafatkan dalam keadaan sujud. Boleh. Ibu tiba-tiba mendapati sang suami mendekap ibu ataupun sedang memeluk ibu dan berkata, saya ridho banget kamu menjadi istri saya. Kemudian kita minta, ya Allah ketika suami saya sedang ridho-ridhonya kepada saya sebelum dia berubah. Boleh. Boleh. Karena sesungguhnya saat itu kita mengerti tidaklah seorang wanita yang meninggal dunia ketika suaminya ridho kepadanya kecuali balasannya adalah surga. Boleh nggak kita meminta kematian karena khawatir fitnah itu terjadi semakin besar dan semakin besar? Kita melihat kan fitnah hari ini kan semakin besar. Percekcokan, pertikaian, saling menyalahkan, saling meruncingkan gigi di antara kaum mukminin semakin besar. Kita meminta, ya Allah, aku khawatir aku akan jatuh kepada pilihan yang salah ketika terjadinya fitnah di antara kaum muslimin. Maka matikanlah aku, ya Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa idza aradta ayurwi wa yunri finnasi fitnatan faqbudni ilaika binggoy maftunin. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah supaya aku mampu melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang miskin. Dan kalaupun engkau menetapkan sebuah fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, maka matikanlah aku sebelum aku mendapatkan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Siapa sahabat yang melazimi doa ini? Umar bin Khattab. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, Umar bin Khattab melazimi doa ini sebulan. Maka setelah 1 bulan Allah mengabulkan doanya Umar bin Khattab. Beliau meninggal dunia sebelum terjadinya fitnah. Makanya Umar bin Khattab tidak makanya kemudian Umar bin Khattab tidak melihat fitnah yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Beliau selamat dari fitnah tersebut. Makanya kemudian di salah satunya karena doa yang dipanjatkan oleh beliau ini. Doa itu sahih atau tidak, Ustaz? Sahih. Diriwayatkan oleh Imam Malik, diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Albani. Boleh nggak kita melazimi doa itu, Ustaz? Supaya kita diwafatkan dalam keadaan kita tidak terkena dengan fitnah. Semua doa ketika sahih riwayatnya, maka boleh menjadi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal atau belum doanya? Insya Allah belum doanya sudah. Maka perlu saya tuliskan atau tidak? Nanti saya tuliskan lewat WhatsApp aja kalau ada yang minta, insya Allah. Atau kemudian nanti bukunya, qadarullah bukunya saya sebenarnya sudah ada, belum sempat saya ambil. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan ambil bukunya, insya Allah. Ini adalah